Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boni Rawan. Saya dari Prodi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas 5 SIP 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS dari penganggaran bisnis yang soalnya seperti ini. Baik, jawaban pertama, anggaran variabel merupakan sebuah pendekatan yang lazim dipakai dalam perencanaan dan pengawasan biaya. Karena di sini ditunjukkan dengan tegas beban biaya yang seharusnya dikeluarkan pada berbagai tingkat kegiatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel yaitu pertama, jenis biaya yang dihubungkan dengan tingkat output maupun tingkat kegiatan perusahaan. Lalu yang kedua, pemilihan satuan dasar kegiatan, activity base yang tepat yang menunjukkan tingkat output atau kegiatan secara jelas. Lalu yang ketiga, metode dalam menganalisa masing-masing elemen biaya untuk menetapkan dengan benar berapa unsur tetap dan berapa unsur variabelnya. Lalu yang keempat, penggunaan dan penerapan konsep anggaran variabel untuk melihat unsur biaya variabel dan unsur biaya tetap. Lalu jawaban kedua adalah anggaran tenaga kerja adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung, yaitu yang pertama, memperkirakan standar jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Yang kedua, memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung untuk beberapa pengukuran dari output yang dapat direncanakan secara realistis. Lalu yang ketiga, membuat daftar personel atau tenaga kerja menurut kebutuhan jumlah tenaga kerja termasuk biaya untuk tenaga kerja langsung di setiap pusat tanggung jawab. Lalu jawaban yang ketiga, anggaran biaya overhead pabrik, factory overhead budget adalah budget yang merencanakan secara lebih rinci tentang beban biaya pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis biaya pabrik tidak langsung, jumlah biaya pabrik tidak langsung, dan waktu atau kapan biaya pabrik tidak langsung tersebut dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan departemen di mana biaya pabrik tidak langsung terjadi. Yang pertama itu, anggaran biaya overhead pabrik secara umum mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja. Lalu, sedangkan secara khusus anggaran biaya overhead pabrik berguna, yang pertama itu sebagai dasar untuk penyusunan anggaran harga pokok yang diproduksikan dan anggaran harga pokok penjualan yang tercantum dalam master income statement budget bersama-sama dengan anggaran biaya, bahan mentah, dan anggaran upah tenaga kerja tidak langsung. Lalu yang kedua, sebagai dasar untuk penyusunan anggaran kas, karena sebagai dari biaya-biaya ini memerlukan pengeluaran kas. Lalu jawaban yang keempat, anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih rinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Adapun faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam penyusunan anggaran kas adalah sebagai berikut. Pertama itu faktor yang mempengaruhi penerimaan kas. Yang pertama, budget penjualan, lalu keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, serta aktif atau tidak aktif dalam penagihan akan berpengaruh dalam penerimaan kas. Lalu budget perubahan aktiva tetap, dan yang terakhir rencana penerimaan perusahaan dari sumber-sumber lain seperti penghasilan bunga, sewa, dividen, dan lain-lain. Lalu ada faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas. Yang pertama itu ada budget pembelian bahan baku, lalu keadaan persaingan pasar, lalu keadaan persaingan para supplier bahan baku di pasar, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan baku, lalu ada budget upah tenaga kerja langsung, budget biaya pabrik tidak langsung yang dikeluarkan, budget biaya administrasi yang dikeluarkan, budget perubahan aktiva tetap perusahaan, dan rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain seperti biaya bunga, sewa, dan sebagainya. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.